Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Ani dengan SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Jika kemarin Bu Ani sudah menyampaikan ilmu pengantar SKI, hari ini kita akan belajar materi yang pertama, yaitu kelahiran Nabi Muhammad atau keadaan kota Mekah. Bagaimana keadaan kota Mekah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan? Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, keadaan kota Mekah disebut dengan zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah adalah zaman kegelapan atau bisa juga dinamakan zaman kebodohan. Loh Bu, gelap, apakah tidak ada listrik? Bukan ya, gelap di sini bukan tidak ada listrik. Kemudian bodoh, apakah mereka itu masyarakatnya 1 tambah 1 sama dengan 5? Bukan juga seperti itu. Justru masyarakat Mekah pada saat itu sangat pandai. Ada yang pandai di bidang matematika, di bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lainnya. Yang dimaksud zaman kebodohan di sini adalah mereka bodoh pada akhlaknya, perilakunya, dan juga kepercayaannya. Bahwa masyarakat Mekah pada saat itu sangat suka bermain judi, merampok, membunuh, dan melakukan perbuatan maksiat lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan zaman kegelapan di sini adalah tidak ada panutan yang benar. Banyak sekali kepercayaan masyarakat Mekah yang mereka anut. Ada yang menyembah berhala. Nah, berhalanya itu namanya adalah Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ada juga sebagian yang menyembah malaikat. Ada yang memuja jin, roh, dan hantu. Ada juga yang menyembah benda-benda langit seperti menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, dan sebagian dari mereka juga ada yang beragama Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Selanjutnya, Bu Ani akan memberikan sebuah video gambaran keadaan kota Mekah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, agar anak-anak semuanya bisa memahami materi hari ini. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya.
Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Itu tadi sedikit cuplikan dari keadaan kota Mekah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Untuk kelanjutan videonya bisa Bu Ani sajikan dalam pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, Bu Guru ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi hari ini ya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.